bersama kita di podcast hari ini. Bersama saya Nur Tasya Marali dan saya Aisyah Mahmud. ya, dengan paling kece dong. Oke, jadi hari ini Kita kedatangan bintang tamu. tamu spesial yang pastinya yaitu salah satu mahasiswa yang memiliki segudang prestasi. Wow, keren. Langsung saja kita panggil, ini dia Kakak Mila. Nah, sekarang di hadapan kita udah ada Kakak Mila. Hai guys. Hai Kakak Mila. Kakak Mila, apa kabarnya dulu dong? Alhamdulillah baik. Nah, kakak sendiri gimana nih? Alhamdulillah Baik. kita baik aja. Baik. Cuman ini hatinya lagi sakit. Bagus. Oke, sebelum kita ke sharing-sharingnya nih Kak, gimana kalau kita kenalan dong? Kalau boleh tahu nama lengkap Kakak siapa nih? Oke, baik. Nama saya Sarmila Bambang. Terus di rumahnya itu saya sering dipanggil akrabnya dengan sebutan Mila. Wow, nama yang bagus ya. Terima kasih. Cantik seperti orangnya. Terima kasih. Terus kesibukan Kakak saat ini apa? Nah, kalau kesibukan saya saat ini, yaitu saya kuliah di salah satu universitas negeri Gorontalo. Terus di sini kesibukan lainnya itu saya sebagai pemateri dari seminar-seminar, atau saya ini sering diundang-undang dalam di organisasi-organisasi untuk memberikan materi kepada mahasiswa atau siswa-siswa yang ada di sekolah atau di kampusnya mereka. Keren ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu materi seperti apa yang Kakak bawakan saat seminar-seminar itu? Nah, kebanyakan sih saya sering berbicara atau sering-sering kepada mereka itu dengan public speaking. Materinya itu public speaking, terus agar bisa tampil di depan umum dengan baik dan benar. Terus, mengapa public speaking sangat penting dalam kehidupan kita? Nah, kalau public speaking sangat penting di kehidupan kita itu ya tentu saja, karena kan kita kan berbicara di depan umum itu sangat penting loh. Nah, pertama, kita kan bisa meyakinkan diri kita bahwa kita itu bisa nih dalam berbicara di depan umum. Tidak mungkin kan kita harus stuck di tempat-tempat terus kan. Pasti kita harus berkembang dan kita harus bisa berbicara di depan umum agar bisa terkenal untuk seperti saya sekarang. Iya dong. Harus seperti itu dong, kita lebih aktif lagi. Iya. Nah, lalu apa sih sehari yang harus Kakak persiapkan saat memulai seminar itu, tampil di depan umum? Oh, jadi ada beberapa strategi sebenarnya yang saya lakukan. Yang pertama itu saya harus menguasai materi. Jika saya tidak menguasai materi, pasti saya tidak akan bisa tampil di depan umum dengan sempurna atau seperti pada orang lainnya. Nah, kemudian saya melakukan evaluasi. Nah, di evaluasi ini saya melakukan itu terhadap diri saya sendiri. Ya, bisa di depan cermin, atau kita bisa berbicara begini juga agar kita tidak bisa dalam public speaking itu kita tidak terbata-bata dan mengalami kegugupan. Ya. Iya. Ya, itu benar. Nah, kan ada beberapa orang memiliki kecemasan saat berbicara di depan umum. Tanggapan Kakak seperti apa? Tanggapan saya kepada orang yang Yang memiliki kecemasan berbicara di depan umum. aduh, itu sangat disayangkan sekali. Karena kita itu sebagai mahasiswa dan calon guru ya. Iya. Calon guru itu kita harus bisa sekali berbicara di depan umum. Jika kita tidak bisa berbicara atau kita tidak bisa mengajar, kan kita mengajar itu harus bisa menggunakan kata-kata yang leluasa dan sangat dikembangkan kan. Dan tidak mungkin sekali kita mengajar terus kita terbata-bata, kan tidak enak kan dilihatnya. Nah, kita harus bisa menjadikan itu berbicara itu sebagai perkembangan atau harus diasah setiap harinya. Nah, contohnya kita itu di kampus, di kelas saja kita itu harus mempunyai inisiatif sendiri dalam menjawab pertanyaan dari dosen-dosen. Nah, seperti ini, misalkan dosennya siapa nih yang bisa menjawab ini. Nah, kita harus bisa inisiatif sendiri loh.
supaya kita itu bisa diasah itu perkembangan berbicara kita itu sebagai baik seperti itu. Nah, pada saat kakak membawakan materi itu, apakah kakak menghafal materinya atau? Oh, kalau untuk saya tidak menghafal. Saya hanya memahami materi yang ada di teks tersebut, atau misalkan nih dikasih materi nih, kan pasti itu kan dalam bentuk Iya. makalah atau apa. Nah, saya tidak menghafal, saya hanya memahami. Nah, jika kita menghafal, ini nih tipsnya nih. Jika kita menghafal, satu kata hilang, pasti semuanya akan hilang. Iya, betul sekali. Nah, jadi kita jangan menghafal, kita harus memahami materi tersebut. Nah, lalu bagaimana cara kakak mengambil perhatian audiens? Karena seperti yang kita tahu, ada audiens yang tiba-tiba ketiduran saat menerima materi. Nah, itu tanggapan kakak bagaimana? Aduh, kalau itu sih untuk saya pribadi, emang di setiap materi pasti ada mengalami kejadian seperti itu. Kayak audiens merasa bosan lah, ketiduran lah. Iya, betul sekali. Dan kita harus pintar-pintar dalam pemateri. Kita harus pintar-pintar dalam memberikan materi tersebut. Nah, contohnya, jika sudah ada yang merasa bosan atau lelah, kita break dulu bisa. Kita break dulu atau kita minum dulu sedikit, terus isoma. Terus kemudian kita bisa nih bikin kuis. Kan banyak kan mahasiswa kan yang sekarang ini kan banyak kan yang ingin hadiah kan. Betul. Nah, ada beberapa pemateri dia itu seperti menyediakan hadiah-hadiah sebelum dia tampil di depan umum, agar supaya audiensnya itu nggak boring ya. Nah, terus nggak bosan juga kan. Nah, itu kita bisa, siapa yang bisa menjawab dapat hadiah. Nah, gitu loh. Seru ya? Iya, emang seru. Nah, jadi itu dari saya ya, untuk saya pribadi. Wow, banyak ilmu ya. Iya. Terus menurut kakak, apa sih yang membuat orang-orang khawatir dalam berbicara di depan umum? Kalau menurut saya nih, kurangnya percaya diri terhadap diri sendiri. Kayak kurang pede nih, kurang yakin dengan diri sendiri bahwa kita itu bisa bicara di depan umum. Jika kita begitu, pasti dalam psikologinya itu kita akan bahasa tubuh kita itu kayak kaku. Kalian pernah lihat kan? Banyak orang yang di luar sana berbicara di depan umum kayak kaku-kaku terus terbelit-belit kan. Sering sekali, Kak. Itu karena tidak percaya diri itu dari awalnya, terus tidak menguasai materi. Yang seperti saya bilang, kita harus menguasai panggung dan materi. Jika kita tidak menguasai materi, maka akan susah kita ke depannya. Terus, nah pastinya kakak ini sudah berpengalaman dong. Nah, pastinya ada tips-tips untuk mengatasi kecemasan berbicara. Kalau tips saya sendiri itu, kita harus yakin dan percaya diri dulu. Terakhir itu yang, saya tidak bisa. Terakhir itu, yang penting kita yakin, percaya diri, maju di depan dan menyaksikan banyak orang kan. Itu kan pasti banyak orang kan yang menyaksikan kita berbicara di depan umum. Nah, langkah-langkahnya itu seperti apa? Nah, yang pertama, kita itu harus bisa menguasai materi yang saya bilang tadi. Terus kemudian kita bisa mengevaluasi apa saja yang kita akan bicarakan di depan umum nanti. Nah, seperti itu. Berarti nomor 1 itu harus percaya diri ya. Kalau kita tidak percaya diri, pasti Percaya diri. Bedakan ya. Ada anak introvert dengan yang ekstrovert yang memang bisa tampil di depan umum. Kalau introvert ini kan misalkan kayak tidak bisa langsung mundur dulu. Kita berjuang dulu dong. Iya. Nah, untuk bisa mengasah itu, kita bisa saja kan diskusi kelompok kan. Iya. Di kampus kan pasti kita sering diberikan untuk berdiskusi sendiri. Ini dari dosen-dosen sendiri kan. Nah, makanya kita harus bisa nih. Pokoknya diskusi ini kita yang paling aktif. Nah, makanya itu kita bisa mengasah teknik bicara kita agar bisa lebih baik dan benar. Nah, itu dari saya. Oke, motivasi dan saran apa saja yang bisa kakak berikan pada orang-orang di luar sana supaya tidak merasa khawatir dalam berbicara di depan umum? Kalau saran,
Kalau saran dari saya itu kalian harus bisa yakin saja kepada diri kalian bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Pasti bisa itu. Kita ini calon guru, apalagi calon dosen, kita harus bisa mengendalikan itu. Dan jika sudah mulai ada nih atau hilang ingatan sementara nih, kita harus bisa mengendalikan itu. Kita tidak boleh kalah. Nah, kalau motivasi saya kepada masyarakat atau mahasiswa nih, yang motivasi saya itu ya seperti yang saya bilang tadi, ya kita harus percaya diri aja sih. Nah, mungkin itu dari saya, Kak. Oke, banyak sekali ya ilmu yang kita dapat dari Kak Kamila. Keren banget nih Kak Kamila. Thank you. Udah sharing-sharing sama kita, dan banyak orang luar sana dapat informasi yang menarik dari Kakak. Nah, mungkin sekian ya podcast hari ini. Terima kasih banyak Kak Kamila udah meluangkan waktu bersama kita berdua. Jangan bosan-bosan dong, Kak. Enggak bosan-bosan kok. Nah, kalau untuk berbagi ilmu sih saya tidak akan pernah bosan. Iya dong, karena itu sangat penting. Iya, of course. Oke, mungkin sekian ya. Oke, terima kasih untuk podcast hari ini. Jangan lupa klik tombol di bawah. Subscribe ya, guys. Makasih ya, Kak. Ya, Ya.